Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak ustaz semua, semoga anak-anak ustaz semua di rumah dalam keadaan sehat. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 1, subtema 1 tentang ide pokok. Baiklah, perhatikanlah tampilan layar yang akan ustaz jelaskan tentang ide pokok ya. Tema 1 tentang ide pokok. Adapun tujuan pembelajaran dalam ide pokok ini yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca kita dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menulis siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang ketiga, dengan berdiskusi siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Baiklah, kita masuk ke pengertian ide pokok. Ide pokok ya atau gagasan pokok atau kalimat utama adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks ya. Biasanya dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Ya, ini ide pokok memiliki nama lain seperti gagasan pokok atau pikiran utama atau kalimat utama. Nah, adapun cara menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Jadi kita baca satu persatu ya dari awal paragrafnya ya. Kita baca dari kalimat per kalimat ya. Kita cermati. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir pada setiap paragraf ya, dicermati ya. Setelah kita mencermati baru kita dapat menentukan ide pokoknya. Yang ketiga, temukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf ya. Nah, tapi biasanya lebih banyak terdapat di awal paragraf. Kalau dia di akhir paragraf itu biasanya menunjukkan sebuah kesimpulan ya. Ditandai dengan kata misalnya oleh karena itu ya, oleh sebab itu ya, jadi. Nah, itu biasanya menunjukkan kalimat utama atau ide pokok di akhir paragraf. Yang keempat, baru kita menentukan ide pokoknya. Nah, bacalah teks berikut dengan cermat. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian yang kecil dalam bentuk serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur.
Nah, sekarang kita akan menentukan kalimat utamanya ya. Nah, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, ini merupakan ide pokoknya ya, atau kalimat utama ya, dari teks yang kita bacakan tadi. Nah, kita tentukan ide pokoknya. Ya, jadi ide pokok dari teks tadi yaitu siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian. Kemudian kita akan membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi dari ide pokok yang sudah kita buat ya, itu dapat dikembangkan menjadi ya kalimat-kalimat penjelas ya. Jadi dasarnya dari kalimat utama. Jadi sebelum kita membuat cerita ya dalam suatu paragraf ya, kita harus menentukan dulu ide pokoknya. Kalimat penjelas ya, atau gagasan pendukung ya, adalah kalimat yang berisi informasi ya, tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Nah, jadi kalimat penjelas ini merupakan kalimat tambahan ya, yang menjelaskan lebih rinci apa-apa yang telah disampaikan oleh kalimat utama ya. Jadi dia merupakan penjelasan dari ide pokok. Nah, ayo ingat kembali teks sebelumnya. Nah, perhatikan kembali. Nah, setelah dibaca, kita akan tentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu siput ya, kalimat utamanya itu nomor 1. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, kemudian ini kalimat utamanya dia ya. Kalimat yang berada di awal paragraf. Kemudian kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung ya ini. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diurai oleh bakteri pengurai ya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3 ya, jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Kemudian hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, ini dia ya. Jadi perhatikan anak-anak ya. Semuanya kalimat utamanya itu di awal paragraf ya, di awal paragraf. Kemudian kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas ya, atau gagasan pendukung ya. Kemudian kita belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah teks baru ya. Nah, ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah teks baru ya. Nah, ide pokok juga dapat dibuat dengan wawasan yang kamu miliki. Jadi dari wawasan atau pengetahuan yang kamu miliki, kamu dapat mengembangkan ide pokok tersebut ya. Nah, kemudian cara membuat paragraf dari ide pokok. Nah, yang pertama, bacalah topik paragraf yang akan dibuat. Ya, topiknya itu ya, temanya apa? Ya, topiknya dibuat dulu ya. Kemudian baru kita menentukan, yang kedua menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Ya, kita buat ide pokoknya ya. Kemudian membuat kalimat utama dari ide pokok tersebut. Kemudian yang keempat, mengembangkan beberapa kalimat utama tersebut menjadi beberapa kalimat penjelas. Jadi dari ide pokok itu kita kembangkan menjadi kalimat penjelas agar dia menjadi suatu paragraf yang baik ya. Kemudian yang kelima, kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Nah,
Ini merupakan kalimat penjelas ini untuk menjelaskan suatu kalimat utama ya. Nah, kemudian yang keenam, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu ya. Jadi berurut dia ya, runtut, berurutan ya. Nah, sekarang tugas anak-anak, ayolah buatlah sebuah paragraf dari gagasan pokok berikut ya. Ini ayam adalah hewan yang banyak disukai masyarakat. Nah, ini ide pokoknya. Silakan anak-anak semua mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf ya. Jadi kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas ya atau gagasan pendukung. Silakan dilanjutkan paragraf ini ya menjadi suatu paragraf yang baik ya. Jadi ide pokoknya, ayam adalah hewan yang banyak disukai masyarakat. Silakan dilanjutkan, ini tugasnya. Ya, selamat bekerja ya. Baiklah, Ustaz tutup ya video ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.